Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 10 bab 4 semester genap. Masih membahas tentang tumbukan, impuls, momentum, atau dibolak-balik momentum, impuls, tumbukan. Kalau sebelumnya kemarin Pak Anang sudah membahas tentang momentum, kemudian impuls dihubungkan dengan momentum dan hukum kekalahan momentum, maka saat ini Pak Anang membahas tentang tumbukannya, ya, tumbukan. Anak-anak, tumbukan itu terjadi kalau ada dua benda, ya, ada dua benda. Nah, dua benda misalkan sama-sama bola, kemudian bergerak, saling berlawanan dan bertumbukan, terus terpental, ya. Jadi ada proses sebelum tumbukan. Jadi ketika bola bergerak saling mendekat sebelum tumbukan, kemudian saat terpental berarti setelah tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu ada tiga macam, ada tiga macam. Yang pertama itu lenting sempurna. Biar bisa membedakan dengan yang lainnya, lenting sempurna itu dalam bahasa kita terpantul sempurna. Jadi kalau misalkan dua benda, bola yang keras gitu ya, nah kemudian dia bertumbukan kemudian terpental dengan sempurna, itu namanya lenting sempurna. Lenting itu terpantul, ya, terpental dengan sempurna. Nah, ciri khasnya untuk lenting sempurna, perhatikan di papan. Yang pertama, dia berlaku hukum kekalahan momentum. Jadi hukum kekalahan momentum. Kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya, hukum kekalahan momentum itu adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, kalau nggak ada aksennya, ini sebelum tumbukan anak-anak ya, sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, sudah ada di video sebelumnya. Nah, yang kedua, untuk lenting sempurna juga berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Maksudnya adalah jumlah EK sebelum tumbukan sama dengan jumlah EK setelah tumbukan. Ini hanya ada pada jenis lenting sempurna saja. Jadi energinya itu nggak ada yang hilang, ya. Jadi kalau misalkan ada benda A, benda B, bola misalkan ya, ini punya energi kinetik misalkan 5, ini punya energi kinetik misalkan 2 Joule misalkan ya. Itu kalau dijumlahkan 7. Nah, itu kalau kemudian terjadi tumbukan, terpental, setelah tumbukan dijumlah energinya juga akan sama. Nah, gitu ya. Atau misalkan ada dinding satunya ya, kita lemparkan bola di dinding. Kita lemparkan dengan EK misalkan 10 Joule, maka kembalinya juga akan 10 Joule. Nah, sehingga lenting sempurna ini berarti kalau misalkan dilemparkan dengan kecepatan 10 meter per sekon, baliknya juga 10. Nah, itu ya, itu lenting sempurna. Memang dalam fakta kenyataan sulit, agak sulit ya. Nah, cuma dalam perhitungan ya itu ada gitu ya. Itu kalau dibuat sedemikian rupa sehingga terpental sempurna. Jadi yang pertama hukum kekalahan momentum terjadi, yang kedua hukum kekalahan energi kinetik. Nah, kemudian yang ketiga, koefisien restitusi atau konstanta dari kelentingannya itu 1 kalau sempurna itu ya. E-nya 1. Nah, baik. Apa E ini? Apa koefisien restitusi ini? Itu nanti kalau dua benda, benda 1 dan benda 2 kemudian bertumbukan dan terpental, maka koefisien restitusi atau E bisa dicari dengan seperti ini. Min V2 aksen, min V1 aksen, berarti ini kecepatan setelah tumbukan ini ya. Ini dibolak-balik tidak apa-apa. V1 min V2 boleh, asalkan bawahnya juga sama. Nah, ini kalau V2 V1, bawahnya juga harus V2 V1. Cuma yang atas itu aksen, yang bawah tidak aksen. Yang atas setelah tumbukan, yang bawah sebelum tumbukan. Misalkan tidak mau 2, V1 min V2 aksen, ya, V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 atau min V2 boleh ya, karena ini dibolak-balik tidak apa-apa. Pokoknya kalau yang di depan V2 ya yang di bawah juga harus V2. Kalau yang di sini V1 ini juga harus V1. Terus ingat ini harus ada minnya gitu ya.
Itu kalau dua benda yang saling bertumbukan. Nah, juga bisa E atau koefisien restitusi itu dua benda, satunya diam. Satunya diam. Nah, biasanya diwujudkan dalam bola yang dijatuhkan ke lantai. Nah, seperti ini faktanya. Bola jatuh ke lantai. Lantainya kan diam, dia tidak bisa bergerak kemana-mana kan. Nah, bolanya ini jatuh, nanti akan terpantul ke atas, seret begini ya. Nah, jatuh lagi, terpantul lagi. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau ini adalah H1, awal mula jatuh, setelah terpantul H2, setelah terpantul H3, terus H4 kan begitu. Itu faktanya begitu. Kalau kita punya bola, kita jatuhkan, pasti akan mantul lagi, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, sampai akhirnya tidak bisa terpantul ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, jadi gini. Nah, sehingga ini bisa kita cari E-nya. Untuk kondisi seperti ini cukup membandingkan ketinggiannya saja. Akar H2 min H1 ya. Itu koefisien restitusi, itu bisa ini, lihat soal yang diketahui. Nah, berikutnya tumbukan yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali itu anak-anak, setelah benda itu bertumbukan kemudian nempel, bergerak bersama-sama, itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Kan tidak bendal sama sekali kan, tidak mantul sama sekali, begitu dia bertumbukan langsung kelet, itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kondisi seperti itu dia hanya berlaku sigma P sama dengan sigma P aksen. Jadi tetap ini berlaku semua. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan dengan jumlah momentum setelah tumbukan itu sama. Semua jenis tumbukan berlaku ini. Nah, kemudian E-nya, koefisien kelentingannya, karena dia tidak lenting sama sekali, tidak bisa terpental sama sekali, maka E-nya sama dengan 0 setelah tumbukan menempel. Itu jadinya ya. Sehingga nanti kalau ada soal teori bisa menjawab bedanya antara lenting sempurna dengan tidak lenting sama sekali. Masih ada satu lagi, yakni lenting sebagian. Dia terpental tapi sebagian saja, tidak seperti yang pertama tadi. Nah, misalkan ya, kayak ini ya, kayak ini ya. Dia kan naik lagi tapi tidak seperti sekarang, seperti semula kan. Atau misalnya kita lempar di dindingnya bola. Kita lempar kecepatannya 10, kembalinya tinggal 5. Kembalinya tinggal 2. Nah, berarti kan ada yang hilang. Itu namanya tidak sempurna, energinya ada yang hilang. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka dia hanya berlaku bahwa sigma P sama sigma P aksen ini selalu dipakai ya. Jadi hukum kekekalan momentum itu berlaku semuanya. Nah, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, yang kedua adalah E-nya antara 0 dan 1. Ya. Kalau 0 tidak lenting sama sekali, kalau 1 lenting sempurna, sehingga E-nya untuk lenting sebagian bisa setengah, 1/4, 1/3, terserah soalnya. Nah, itu kondisi dari konsep tumbukan. Baik anak-anak, agar kita lebih paham, maka Pak Ana akan tunjukkan beberapa contoh soal berkaitan dengan tumbukan ini. Baik anak-anak, sekarang saya lanjutkan ke contoh soal. Saya ambilkan dari buku Saku Vindo pada halaman 163, soal nomor 22. UAN 2004 ya, soal tipe penalaran dan logika. Massa bola A sama dengan massa bola B. Bola A bergerak ke kanan dan bola B bergerak ke kiri. Kecepatan bola A 5 meter per sekon dan bola B 3,5 meter per sekon. Kedua bola bertumbukan lenting sempurna. Berapa kecepatan bola A setelah tumbukan? Ini anak-anak sudah tak gambarkan di sini. Ini ada benda A bergerak ke kanan, terus positif ya kalau kanan, kemudian V-nya sesuai dengan kesepakatan yang video sebelumnya. Benda B bergerak ke kiri, maka biar tidak lupa, maka di sini adalah min. Nah, ini min ya,
Nah, jadi gitu ya. Dia min. Nah, karena dia ke kiri. Nah, kemudian masanya sama, lenting sempurna. Berapakah VA aksen? Gini anak-anak, untuk pembahasan momentum tumbukan, ya, pembahasan tumbukan, itu asalkan kalau ada soal, asalkan ada ketentuan ini. Satu, masanya sama. Kedua, lenting sempurna. Maka mencari kecepatan setelah tumbukan itu tinggal dioper. Ya, tapi itu nanti saya tunjukkan. Memang faktanya seperti itu ya. Jadi ini bisa lebih cepat mengerjakannya. Cukup begini toh. Kalau memenuhi persyaratan masanya sama, A dan B, lenting sempurna, maka kecepatan A ini menjadi VB aksen, kecepatan B menjadi VA aksen. Jadi dia terbalik ya. Maka jawabannya kalau misalkan pilihan ganda, tinggal aja VA aksen itu sama dengan ini ya, min menunjukkan ke kiri ya. Jadi min 3,5 meter per sekon. Nah, di alternatif jawaban min ini nanti adalah ke kiri. Ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan soalnya ada VB aksen berapa? Nah, VB aksen, maka dioper VB aksen berarti sama dengan VA, berarti 5 meter per sekon. Kalau plus berarti ke kanan. Langsung ketemu. Cuma kita buktikan apa benar seperti ini, gitu ya. Baik, caranya sama dengan sebelumnya, video sebelumnya. Kita gunakan hukum pembekalan momentum. Ya, ini ya. Ini momentum sebelum tumbukan. Ini momentum setelah tumbukan. MV gitu ya. Nah, sekarang kita karena masanya sama semua, maka masa itu kita corek. Yang sama semua. Nah, ini dihilangkan semua. Sama. Nah, sehingga tinggal kita masukkan V-nya saja. Ingat, VA, ingat kanan kirinya harus benar ya, tidak boleh salah. A-nya ke kanan, berarti di sini 5. Kemudian ditambah VB-nya ke kiri, berarti di sini adalah min 3,5 sama dengan VA aksen dicari plus VB aksen. Nah, begini ya. 5 dikurangi 3,5, 1,5. 1,5 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Nah, saya pindah ke sana 1 ya. Misalkan saya pindah VB-nya aja ya ke sana. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan VA aksen sama dengan 1,5 kemudian min ya, min VB aksen. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan koefisien restitusi. Nah, E sama dengan. Nah, misalkan saja ini VA aksen, boleh dibolak-balik ya. VB aksen. Nah, jangan lupa di sini harus ada min ya. Per gitu ya. VA min VB. Jadi ini harus sama. Kalau ini A depan, ini juga A depan. Nah, ini 1 sama dengan min dalam kurung VA aksennya adalah ini. Nah, 1,5 min VB aksen masih min VB aksen dibagi dengan VA-nya berapa tadi? 5. VA-nya 5. Kemudian VB-nya adalah min 3,5. Min dalam kurung min 3,5. Ingat ya, ini jangan sampai keliru. Biasanya kesalahan anak-anak di sini. Kalau ini sudah kamu jadikan plus, udah salah ngerjakannya. Nah, akhirnya ini pindah ke sana. Ke sini ya. 5 plus ya, min kali min kan plus 3,5, 8,5 sama dengan, ingat ini ya, ini kan 1,5 min VB aksen sama aja dengan 1,5 min 2 VB aksen. Nah, kalau minnya masuk
maka akhirnya ininya jadi min, VB aksen jadi plus. Karena min kali min plus, min kali min plus. Jadi ini akan saya buat lebih simpel. Ini tak taruh di depan ya. Jadi 2 VB aksen ya. Karena min kali min kan plus ya. Terus ini jadinya min 1,5. Nah, jadinya seperti ini. Maka 1,5 pindah ke sana. Ingat, ini min dipindah jadi plus. 8,5 ditambah 1,5 jadi 10. 10 sama dengan 2 VB aksen, maka VB aksen akan sama dengan 5 meter per sekon. Cocok ya, plus kan ke kanan. Nah, sama, terbukti. Nah, sekarang kita bisa cari untuk V aksen. Ya, tadi V aksen. Nah, ini tadi sudah kita dapatkan 1,5 dikurangi VB aksen. Jadi 1,5 dikurangi VB aksennya adalah 5. Nah, jadi sama dengan min ya, karena kan 1,5 dikurangi 5 ya, 3,5 meter per sekon. Min menunjukkan ke kiri. Cocok dengan ini. Nah, itu ya. Jadi anak-anak kalau misalnya menjumpai masanya sama, lensing sempurna, tidak usah dicari begini. Kalau pilihan ganda ya, langsung aja dioper ya. Jadi kalau digambar gini biar tidak keliru, digambar dulu. Nah, kalau sudah digambar, maka mencari VA aksen. Nah, kamu lihat di sini, oh ini ya gitu ya, min 3,5. Mencari VB aksen, lihat di sini, oh ini 5. Jadi begitu ya. Itu cara menentukan kecepatan benda setelah tumbukan bila kedua massa sama dan lenting sempurna. Baik anak-anak, saya berikan satu lagi contoh biar ada 2 ya. Pada buku Saku Vindo ya, di halaman 159 UPM 4.2, saya bacakan ya. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi antara bola dengan lantai setengah, berapa tinggi pantulan bola tersebut? Jadi ada bola tingginya 10 meter. Jadi H1-nya 10 meter gitu ya. Dijatuhkan seret, terpantul. Berapa pantulannya? Itu bisa kita hitung kalau diketahui E-nya setengah. Nah, caranya adalah jawab ya. Dengan menggunakan tadi E yang terkait sama ketinggian, akar dari H2 per H1. Ingat, jangan sampai keliru, harus ada akar H2-nya di atas ya. Nah, sehingga E-nya adalah setengah. Nah, kalau menjumpai seperti ini kita rubah dulu karena kita nyari yang H2. Maka caranya dikuadratkan, hilang akarnya. Maka E kuadrat sama dengan tinggal H2 per H1. Maka setengah kuadrat ya, setengah kuadrat sama dengan H2 dicari, H1-nya adalah 10. Setengah kuadrat 1/4. Beda ke sana. Seret. 10 dikalikan 1/4 sama dengan H1. Maka H1 akan sama dengan 10 bagi 4 berapa? 2,5 meter. Nah, itu adalah contoh dari tumbukan ya, dari tumbukan. Baik anak-anak, mungkin video kali ini cukup sekian. Jangan lupa melihat video-video yang lain, mengerjakan soal-soal setipe sehingga akan lebih paham. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.